Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, di sudut kecil galaksi Bima Sakti, sebuah bintang muda terbentuk yang kita kenal dengan matahari. Di sekelilingnya, sisa-sisa debu dan gas dari ledakan supernova berputar membentuk cakram kosmik. Dari pusaran inilah, partikel kecil mulai saling bertabrakan, melebur, dan menciptakan bola raksasa yang kini kita sebut bumi. Namun, kala itu, bumi bukan tempat yang ramah. Permukaannya membara, udara beracun, dan hujan meteorit terus menghujani tanpa henti. Tapi, di tengah kekacauan itu, sesuatu luar biasa sedang terjadi. Unsur-unsur seperti karbon, oksigen, dan besi mulai membentuk fondasi bagi kehidupan yang akan datang. Bumi lahir bukan dari kedamaian, tapi dari kehancuran dan api. Sebuah paradoks yang menjadikannya unik di antara miliaran planet lain di alam semesta. Sekitar 4 miliar tahun lalu, bumi masih bergolak. Gunung api meletus tanpa henti, memuntahkan lahar dan gas ke atmosfer. Perlahan, panas mulai mereda. Uap air yang terbentuk dari pendinginan itu akhirnya turun sebagai hujan pertama. Bukan sehari, bukan setahun, tapi mungkin selama ribuan tahun. Hujan itu mengisi cekungan raksasa, membentuk samudra purba, dan daratan mulai muncul di antara kabut panas. Namun, badai petir dan meteor masih sering melanda, membuat langit tampak merah menyala. Para ilmuwan NASA dan USGS meyakini proses ini menjadi awal terbentuknya siklus air yang kini menopang seluruh kehidupan di bumi. Bumi mulai bertransisi dari planet neraka menjadi planet biru. Disinilah, di antara api yang padam dan air yang menenangkan, panggung kehidupan perlahan disiapkan. Planet yang dulu hanya batu pijar kini menjadi tempat lahirnya keajaiban kosmik. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, di kedalaman laut purba, muncul sesuatu yang kecil, nyaris tak terlihat. Para ilmuwan menyebutnya mikroba primitif. Ia hidup di sekitar ventilasi hidrotermal, lubang di dasar laut yang memuntahkan air panas dan mineral dari dalam bumi. Menurut penelitian Nature Geoscience, dari lingkungan ekstrem ini, molekul organik sederhana saling bertemu dan bereaksi, membentuk cikal bakal DNA. Bayangkan, dari tempat gelap dan paling panas di bumi, justru muncul cahaya pertama kehidupan. Mikroba-mikroba itu mulai berfotosintesis, melepaskan oksigen ke atmosfer. Lama-kelamaan, oksigen itu membentuk lapisan ozon, perisai alami yang melindungi bumi dari radiasi mematikan matahari. Dari percikan kecil di lautan purba, tercipta fondasi bagi seluruh kehidupan yang kita kenal hari ini. Sebuah pesan tersirat dari alam, kehidupan bisa muncul dari kegelapan asal diberi waktu dan kesempatan. Bumi tak pernah diam. Di bawah kaki kita, lempeng tektonik terus bergerak, saling berbenturan dan berpisah. Pergerakan ini yang dijelaskan teori plate tektonis oleh Alfred Wegener dan diperkuat oleh NASA Observatory, membentuk benua dan gunung yang kita lihat sekarang. Pegunungan Himalaya lahir dari tabrakan India dan Eurasia. Samudra Atlantik melebar karena retakan di dasar laut. Namun, di balik keindahan ini, tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Gempa bumi, letusan gunung, dan tsunami adalah hasil dari tarian abadi ini. Kadang lembut, kadang destruktif. Tanpa gerakan ini, bumi akan stagnan. Tak ada daur ulang mineral, tak ada pegunungan atau daratan biru. Bumi hidup karena ia bergerak. Ia bernafas lewat patahannya, dan lewat setiap gempa kecil, ia mengingatkan kita bahwa di dalam diamnya planet ini masih penuh energi dan kehidupan. Atmosfer bumi bukan sekedar udara. Ia adalah perisai pelindung dan sumber kehidupan. Tersusun dari nitrogen, oksigen, dan sedikit karbon dioksida. Lapisan ini menjaga suhu tetap stabil dan melindungi kita dari sinar kosmik mematikan. Menurut NASA Earth Science Division, tanpa atmosfer,
Suhu siang bisa mencapai 120 derajat Celcius dan malam turun ke minus 150 derajat Celcius. Tak ada kehidupan yang mampu bertahan. Ozon di stratosfer menyaring radiasi ultraviolet, sementara awan di troposfer menjaga keseimbangan air. Bahkan hembusan angin yang kita rasakan adalah bagian dari sirkulasi global yang mengatur iklim. Setiap napas yang kita hirup adalah hasil dari miliaran tahun keseimbangan yang rapuh ini. Atmosfer bukan sekedar udara di atas kepala, ia adalah pelukan lembut bumi kepada semua makhluknya. Selama miliaran tahun, bumi mengalami perubahan ekstrim. Beberapa kali, planet ini membeku total, fenomena yang disebut Snowball Earth. Namun justru dalam masa-masa sulit itu, kehidupan menemukan cara untuk bertahan. Fosil mikroba dari era es purba menunjukkan bahwa dalam beku yang mematikan, kehidupan tak menyerah. Seiring waktu, suhu naik kembali dan ledakan evolusi terjadi. Lautan dipenuhi makhluk kompleks, daratan dihuni tumbuhan dan hewan raksasa. Menurut Smithsonian Institution, periode ini adalah titik balik kehidupan, dari organisme bersel satu menuju kehidupan multisel yang cerdas. Bumi berubah dan kehidupan beradaptasi. Dari zaman es hingga dinosaurus, dari kehidupan hingga kebangkitan, planet ini mengajarkan satu hal: kehidupan selalu menemukan jalan. Lalu, datanglah kita, spesies yang mampu berpikir, mencipta dan merusak sekaligus. Dalam waktu singkat, manusia mengubah wajah planet ini lebih cepat daripada jutaan tahun geologis. Menurut laporan IPCC 2023, suhu global meningkat tajam, lapisan es mencair, dan ekosistem mulai goyah. Tapi di sisi lain, kita juga satu-satunya makhluk yang sadar akan kerusakan itu. Teknologi memberi harapan, energi terbarukan, eksplorasi luar angkasa, hingga upaya melindungi spesies langka. Kini pertanyaannya, apakah kita penjaga yang baik atau perusak yang sombong? Bumi telah memberi segalanya, udara, air, kehidupan, dan mungkin saatnya kita membalas budi. Bumi bukan hanya planet, ia adalah rumah. Kisah panjang dari api, air, dan kehidupan. Rawatlah rumah ini sebelum ia tak lagi rumah untuk kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah misterius berikutnya tentang alam semesta. Sampai jumpa. Bye.